Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan ya. Welcome untuk wajah-wajah yang baru ya. Saudara, di tengah-tengah kita ada yang baru datang juga dari Seattle. Welcome ya. Juga wajah-wajah yang baru ketemu lagi tahun 2016. Selamat tahun baru. Mangguk-angguk ya. Selamat tahun, welcome back ya. Senang, dan masih ada saudara-saudara kita yang lain yang belum datang. Ya mungkin ntar lihat nanti di video. Welcome back. Oke, saudara, malam ini kita akan melihat satu firman Tuhan ya. Saudara, saya mau mengambil di Matius dari 13 ya. Saudara, saya tidak ambil semua dari Matius 13, tapi saya ambil hanya di ayat yang kelima. Karena yang saya mau bagikan malam ini adalah apa yang saya dapatkan untuk kita semua. Sesuatu yang saya rindu boleh terjadi buat kita semua di tempat ini. Saudara, di sini bicara mengenai bagaimana benih benih firman itu jatuh. Dikatakan di ayat yang keempat jatuh di pinggir jalan, yang kelima jatuh di tanah berbatu, keenam di semak berduri, dan yang selanjutnya yaitu tanah yang subur. Yang saya mau ambil yaitu hanya yang di ayat yang kelima ya. Saudara, dikatakan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Dikatakan lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis ya. Saudara, sesuatu yang baik, yang berbeda dengan ayat sebelumnya. Kalau saudara, ayat sebelumnya dikatakan bahwa benih itu jatuh di pinggir jalan. Bicara mengenai apa artinya? Mengenai seseorang yang waktu firman Tuhan disampaikan tidak mengerti. Oke. Sehingga dikatakan dicuri. Tetapi kalau di dalam ayat yang kelima dikatakan waktu dikatakan di tanah berbatu-batu, dikatakan artinya apa? Dikatakan gini, benih itu pun segera tumbuh. Yang berbatu-batu artinya dikatakan dia orang yang mendengar, ya kan? Dikatakan mendengar firman itu, dan benih itu segera tumbuh, mendengar dan menerimanya. Ya, benih itu dikatakan segera tumbuh, digambarkan seperti seorang yang waktu disampaikan seperti ini, tidak seperti ayat keempat yang tidak menerima, tapi ini dikatakan menerima, mendengar, dan dikatakan segera tumbuh. Sampai di sini, saudara, pertanyaannya begini, apakah ini sesuatu yang baik? Apakah ini sesuatu yang baikkah? Waktu seseorang menerima firman, baik. Bukankah itu kerinduan kita? Kalau saudara mendengar dan menerima. Betul? Ada yang mendengar tapi tidak menerima karena tidak mengerti atau tidak mendengarkan. Tapi ini berbeda. Ini dikatakan orang yang mendengar dan menerima, itu gambarannya seperti benih walaupun di tanah berbatu tapi tetap tumbuh. Awal mulanya saya bilang, bukankah ini sesuatu yang baik, sesuatu yang positif? Amin. Tapi ternyata ayat selanjutnya dikatakan apa? Tetapi sesudah matahari terbit, lalu layulah ia dan menjadi kering. Artinya apa? Ternyata apabila datang penindasan atau penganiayaan, dikatakan orang itu segera murtad. Jadi begini, tadinya saya gambarkan, kalau kita menerima, kita bertumbuh, bagus. Tapi kok bisa yang sesuatu yang saudara bangun, kok bisa dalam suatu ketika runtuh atau hancur? Saya gambarannya sama seperti di Matius 7 ayat yang ke-26, bagaimana seseorang seperti membangun rumah
di atas pasir. Saudara membangun sedikit demi sedikit, dibuild. Caranya artinya yaitu dengan menerima firman, saudara tangkap. Dan saudara aminkan, iya. Itu seperti membangun. Tetapi one day datang satu cobaan, penindasan, ujian dalam kehidupan kita. Dan gugur begitu saja terjadi. Itu yang ada di benak saya. Saya bilang, bukankah kalau kita mendengar itu sangat baik, apalagi menerimanya. Tetapi kenapa kok bisa terjadi bahwa seseorang yang sudah menerima tapi bisa gugur, jatuh atau hancur dalam seketika itu juga? Jawabannya itu di sini. Dikatakan karena apa? Karena dikatakan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 21, tidak berakar dan tahan sebentar saja. Kuncinya di mana? Karena tidak berakar. Saya mau gambarkan begini. Kuncinya yaitu karena tidak berakar. Saudara, gambarannya tadi sama seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Karena tidak mendasar ke bawah, sehingga dikatakan rumah itu waktu datang angin, banjir atau badai, hancur. Kita punya ekspektasi bahwa sebagai seorang Kristen bertumbuh. Amin. Bukankah itu yang kita doakan? Supaya kita bisa bertumbuh. Betul? Tapi saudara, ternyata lewat firman itu mau mengatakan bahwa pertumbuhan yang dipaksakan, yang dipercepat belum tentu baik. Kepompong yang dipaksakan untuk menjadi kupu-kupu bukan menjadi kupu-kupu tapi mati. Ternyata begitu pun pertumbuhannya. Saudara, kata murtad ini bahkan bukan hanya orang yang tidak kenal Tuhan. Murtad itu adalah gambaran orang yang sudah kenal, tapi dia berbalik bahkan menyangkal. Bahwa bisa terjadi seseorang yang dipaksakan, yang mau bertumbuh dengan cepat, akibatnya justru fatal. Saudara mungkin pernah mendengar atau melihat beberapa teman kita, atau saudara lihat, tadinya saudara lihat, wah ini orang luar biasa ya. Baru kenal Tuhan dia bertumbuh dan dia melayani dan dia luar biasa. Tapi ternyata dalam satu ketika saudara mendengar kabar, di mana dia? Ternyata dia sudah tidak ke gereja. Kalau ditanya diajakin ngapain ke gereja? Gak usah dah, panjang ceritanya. Saudara mungkin sering mendengar itu. Karena mungkin banyak yang tidak siap mental waktu diuji oleh Tuhan. Hari ini tuh saya mau bagian satu yang simple yang kita perlu, ya. Yang pertama gini, kenapa kita perlu berakar? Saudara, gambarannya adalah pohon. Pohon itu bisa bertumbuh atau berbuah oleh karena mendapatkan makanan atau air. Siapa yang mendapatkan tugas untuk mendapatkan makanan atau air ini untuk pohon? Yaitu akar. Betul? Tugasnya yaitu akar. Berarti akar ini bertanggung jawab untuk pertumbuhan pohon. Kalau ngambilnya sedikit, pertumbuhannya tersendat. Kalau terlalu banyak dikasih air, kebingungan akarnya, malah mati. Tapi dari pohon itu yang bertugas sehingga pohon bisa bertumbuh, bagian akar. Setuju? Sekarang kita akan melihat begini. Di dalam bagaimana caranya kita bisa berakar, ya. Kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang pertama,
bagaimana caranya kita bisa berakar? Yang paling penting, saya mau bagian, yaitu di sini dalam ayat 2. Pertama, yang kesukaannya. Saudara, tidak ada jalan lain. Kalau saudara mau berakar, tetap ke Tuhan, kuat di dalam cobaan, saudara harus menyukai firman Tuhan. Amin. Siapa yang menyukai firman Tuhan? Siapa di antara saudara yang menyukai firman Tuhan? Siapa yang bosan dengan firman Tuhan? Jangan angkat tangan. Sekarang kalau saudara, ini nggak bisa diganggu gugat ya. Saudara harus suka firman. Itu yang pertama dulu, yang kesukaannya, ya. Karena itu saudara yang pertama harus suka dulu. Saudara bisa bayangkan kalau basicnya itu firman Tuhan, tapi cuma, aduh saya bosan dengan firman. Gimana saudara mungkin bisa berakar? Orang suka itu kelihatan, betul nggak? Saudara, saya kenal satu orang yang biasa buat detail mobil. Ya, saya kenal udah lama sekali, dari tahun 2002, dari zaman dulu. Kelihatan sekali bahwa dia suka mobil, karena itu dia buka toko detail untuk mobil. Pas kan, sesuai dengan hobi. Saudara kelihatan ke tempat dia buka, dia lihat. Ini orang sih benar-benar suka mobil. Kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Misalkan orang yang suka anjing, kelihatan kan? Kenapa? Kalau saudara ada anjing lewat, dia bisa bersinar-sinar. Gitu kan? Wah gitu. Apalagi diajak ngomong mengenai anjing. Oh dia bisa cerita dari Atus ya. Betul nggak? Atus sih, saudara bisa. Kelihatan nggak orang yang suka anjing? Kelihatan. Karena itu orang kelihatan. Sebenarnya saya mau kasih tahu, kita pun bisa melihat nih orang suka atau tidak firman Tuhan. Amin. Cuman satu masalahnya, kadang orangnya tidak tahu bahwa orang bisa ngelihat dia suka atau tidak. Contoh, orang yang suka, maksudnya yang sedang mendekati, yang sedang pendekatan. Kadang orangnya tidak tahu bahwa kelihatan bahwa dia sedang dekatin, betul nggak? Betul nggak? Contohnya begini ya, saya punya teman, waktu saya dulu kuliah di Untar, dari sejak dia masuk kuliah, dia digodain ya. Dia digodain, teman saya ini pria digodain dengan temannya wanita, karena kita teman-teman memang teman satu main. Itu digodain terus. Saya sih cuma lihat nih orang ya memang ya suka gitu. Cuma kalau ditanya, enggak gitu, risih kayak, enggak. Saudara, berapa tahun? 4 tahun. Bayangin 4 tahun ya, Pak. Saya bilang, kamu kenapa gak jalan aja? Dulu kan belum kenal Tuhan. Kamu kenapa gak jalan aja? Enggak ah. Yang ceweknya juga, enggak ada. Gitu, gak tahu lah gimana lah. Tahu gak? 3 tahun setelah saya tinggalin situ, married juga tuh. Saya bilang kenapa gak dari dulu? Kenapa gak ngaku? Susah, dia gak tahu. Saya tahu, kamu tahu kenapa digodain? Karena orang juga ngelihat bahwa kamu suka, gitu loh. Intinya, kadang orang yang suka tidak tahu kalau dia suka. Setuju? Saudara tahu nggak? Orang suka lihat kita, ketahuan kita tuh suka firman atau enggak? Setuju? Nggak percaya? Tanya aja teman kita. Tanya. Orang ada yang kelihatan suka apa? Suka damai. Tapi juga ada yang kelihatan orang suka ribut. Betul? Kelihatan. Orang yang suka ribut apa? Bawaannya mau punya pendapat, mau ngomong, bawaannya pengen berantem melulu. Betul nggak? Kelihatan nggak? Merasa nggak dia? Enggak. Saudara, ini gambarannya. Saya bukannya, ini contoh ya. Kok saya perhatikan orang yang naik motor Harley Davidson biasanya bawaannya agak sombong ya. Benar nggak? Nggak tahu tuh, heran. Kalau dia naik motor, udah kalau lagi macet bisa brung 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 brung. Padahal macet gitu. Udah gitu biasanya yang naik motor tuh badannya gede itu ada yang benar gede, tapi ada yang perut yang gede, gitu kan?
Tapi dia kan nggak peduli. Ada yang walaupun perutnya gede cuma pakai rompi gitu kan, bertato gitu, rambutnya panjang, laki rambutnya panjang, bertato. Tapi biasanya kalau lagi lewatin jalan suka brung. Tahu gitu kan. Udah lewat, kadang-kadang apa? Udah nyampe depan, bisa lihatnya. Itu nggak tahu kemana tuh, dia jalan di atas awan kali. Udah jalan. Pernah saya naik lagi naik mobil, biasanya udah sempit gitu, bisa aja dia tetap tiba-tiba mau di lampu merah di depan kita masuk set gitu. Terus udah gitu dia cuma lihat, sengaja gitu lihat. Ngapain? Coba saudara kalau misalkan dalam keadaan itu klakson ya, tit gitu. Kira-kira jadinya apa? Pernah nggak berani ya gitu? Itu namanya berani mati. Dia di depan udah begini, sengaja lihat. Iya. Tapi heran saya, kenapa yang naik motor begini ya? Apa orang begitu naik motor gitu ada satu spirit yang beda gitu? Nggak tahu dah saya. Tapi itu kan kelihatan ini orang lagi kayak gini sih. Percuma, nggak usah diladenin. Kenapa? Cari ribut, betul? Nah kita bisa lihat kan. Jadi sekarang balik lagi ke sini ya. Kira kesukaannya. Pertama, saudara saya nggak bisa ganggu gugat. Saudara harus suka firman. Amin. Yang kedua, yaitu dikatakan yang kesukaan adalah merenungkan firman. Saudara kesukaan, terus kedua merenungkan. Kalau saudara nggak suka, gimana mau merenungkan? Susah kan? Nah saudara, untuk bisa merenungkan saudara perlu. Untuk bisa merenungkan firman saudara perlu suka, terus perlu baca, betul. Apa yang mau direnungkan kalau saudara nggak baca? Apa dong? Ya baca dulu dong. Dari baca baru saudara bisa renungkan. Betul nggak? Jadi harus dibaca. Saudara, karena itu saudara, saya percaya tidak kebetulan. Waktu Pak Diki kemarin datang bicara, siapa yang di tempat ini yang membaca Alkitab setiap hari? Tidak semua. Saudara tahu nggak bahwa Pak Niko juga mencanangkan itu, bahwa setiap jemaat harus membaca Alkitab setiap hari. Saudara tahu sebenarnya itu juga apa yang sudah saya dapatkan. Karena itu waktu saya dapatkan ini, saya percaya memang isi hati Tuhan supaya kita bisa masuk lebih dalam. Bahwa saudara untuk bisa berakar, yang nomor satu saudara harus baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Kenapa? Itu yang menjadi dasar. Sekarang kita lihat, kenapa kita perlu bisa membaca firman Tuhan setiap hari. Apa hasilnya? Dikatakan yang pertama, dikatakan dia seperti tanaman, pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Bahkan di dalam ayat berikutnya lebih jelas, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8. Dikatakan di tepi air yang merambatkan akarnya, yang kadang merambatkan akar-akar ke tepi batang air. Bahkan di sini lebih jelas, maksudnya orang yang membaca firman itu seperti tanaman yang di pinggir air. Akibatnya apa? Dikatakan dia apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah itu yang kita mau? Saudara perbuat apa saja berhasil? Bukankah itu yang kita mau? Walau dalam kekeringan kita tidak pernah khawatir dan selalu berbuah. Bukankah itu yang kita rindukan, kita doakan? Ada satu hal yang hari ini yang saya mau bagikan, hal yang simple tapi kita perlu improve. Kita perlu ada satu resolution. Saudara, bagaimana kalau saudara membaca Alkitab setiap hari? Ini loh hasilnya. Amin. Saudara, karena itu yang pertama, saya percaya kita semua perlu lakukan ini. Saudara, ini masih di awal tahun 2016. Saya percaya ada satu hal yang simple yang Tuhan minta kita ubah. Saudara, bagaimana saudara bisa merenungkan, bagaimana saudara bisa berakar kalau Alkitab saja tidak dibaca setiap hari.
Karena itu saudara, yang selanjutnya saya mau bagi gini. Apa yang dimaksud dengan berakar? Hendaklah dikatakan kamu berakar di dalam Dia. Kalau tadi saya gambarkan mengenai pohon. Pohon itu bisa bertumbuh oleh karena ada akar yang mengambil makanan sehingga pohon itu bisa bertumbuh. Jadi kalau saya bilang apa yang dimaksud dengan berakar, yaitu bagaimana kita mendapatkan makanan. Contoh, kalau saudara bekerja, yang saudara bekerja ya, misalnya dari pagi sampai sore, 8 to 5, 8 jam. Saya percaya saudara, waktu saudara bekerja, pikiran, hati saudara sepenuhnya untuk bekerja. Betul? Sekarang kapan ada saudara untuk merenungkan firman Tuhan? Belum tentu. Tapi karena saudara bekerja, ya sudah. Saudara bekerja. Berarti 8 jam, saudara dari 24 jam, 8 jam sudah habis untuk bekerja. Malam tidur berapa jam? Siapa yang tidur 12 jam? Siapa yang lebih dari 12 jam? Gak usah angkat tangan. Gak apa-apa, itu bukan dosa. Ya. Tapi ada yang 5 jam cukup, ada yang 6 jam. Sekarang kalau udah 8, 5 jam, atau 10 jam, 18 jam dari 24 jam. 18 jam aja udah satu buat tidur, satu buat kerja. Berapa jam buat Tuhan? Berapa lama untuk merenungkan? Belum ada. Misal, pulang kerja, saudara udah kerja dari pagi, saudara udah kerja istilahnya sungguh-sungguh 8 sampai jam 5. Pulang kerja, saudara ngapain? Ya pulang kerja, aduh saya kan udah kerja pastor dari pagi sampai sore. Ya setelah kerja, ya relax dong. Betul? Setuju? Relax. Relax ngapain? Relax macam-macam sesuai dengan hobi lah. Ngapain? Ada yang dengan hobi, ada yang olahraga, ada yang lakukan A, lakukan B, atau nonton, atau apa, kemana, atau pergi, atau belanja jalan-jalan, atau belanja di internet, sama aja. Betul? Ngapain? Udah 8 jam, sekarang mau relax dong. Berapa lama relax? Tahu-tahu tiba-tiba saudara, aduh udah kemalaman, udah ngantuk. Tidur. Nah, sekarang dari 24 jam, coba kita lihat berapa jam kita dikasih makan hal rohani. Mau tanya dah, kalau kayak begini setiap hari, apa bisa berakar? Saudara datang ke tempat ini, kita ibadah 2 jam, dengarin firman itu cuma 40 menit. Berarti saudara makan 40 menit, mending terima. Kau terima, puji Tuhan. Ada juga yang mata ke sini tapi pikiran kemana-mana. Ada nggak di sini ya. Saudara betul, saudara 40 menit. Tapi saudara hari biasa ngapain? Dari 24 jam dikasih makan, apanya rohani kita kasih makan apa loh? Karena itu saudara bisa bayangkan kalau Senin, Selasa begitu juga. Jadi misalkan Selasa, Rabu udah Jumat 5 hari. 5 hari saudara, 5 kali 24 jam saudara, tidak ada satu yang rohani pun saudara kasih makan ke kita. Kira-kira rohani kita bertumbuh gak sih? Secara rasional. Gimana bisa bertumbuh? Karena itu saudara, kunci pertumbuhan pohon, bagaimana akar bisa mendapatkan makanan atau air. Kunci kita bisa bertumbuh, bagaimana jiwa kita bisa tangkap firman Tuhan masuk dalam kita. Sebanyak-banyaknya firman Tuhan yang kita bisa tangkap yang membuat kita bisa bertumbuh dan berakar. Amin. Saudara, yang kedua, berakar kemudian dibangun. Ya. Kemudian berakar dan dibangun di atas dia.
berakar dan dibangun ini berkaitan. Kenapa saya bilang berkaitan? Sebenarnya dibangun itu pasti berdasarkan apa yang berakarnya. Contoh, omnya daripada Pastor Sony itu ABRI, ya, ABRI. Saudara, karena dia ABRI, dia tentara, cukup lama, dan setelah pensiun, kehidupannya masih terbawa dengan kehidupan sehari-hari. Walaupun sudah pensiun, kadang-kadang di teras tetap mau pakai jaketnya atau pakai baju tentaranya, duduk di teras menikmati. Kenapa? Kelihatan hidupnya berakar di masa lalu. Betul nggak? Terlihat apa yang dibangunnya, bagaimana cara stylenya dia, cara didik anaknya dengan cara tentara. Kaburlah anak-anaknya. Jadi-jadian. Maksudnya jadi-jadian bukan gimana. Jadi pada nggak jadilah gitu kira. Kenapa? Nggak ada yang tahan cara tentara. Kelihatan orang ini kalau bahwa hidupnya berakar di masa lalu. Yang terbawa waktu dibangun, hasilnya oleh karena apa yang dia bangun, akarnya di mana. Karena itu veteran, itu banyak tempat rehabilitasi di Amerika untuk khusus veteran. Karena banyak yang tidak siap mental waktu keadaan dia ada di tempat dunia nyata. Kenapa? Karena berapa lama, berapa tahun, berapa bulan waktu ada di Timur Tengah mengubah dia. Banyak yang bisa berhasil, tapi cukup banyak juga yang frustasi tidak berhasil untuk mengembalikan ke dunianya yang lama. Kejadian berapa bulan, kejadian berapa tahun di Timur Tengah, itu berakar kehidupannya. Sehingga terlihat bagaimana kehidupan dia sehari-hari. Saudara juga ada yang berakar di mana? Di kepahitan. Waktu dia berakar dengan kepahitan, terlihat kehidupannya menjadi sensitif atau ya kan kelihatan karena berakar di situ. Saudara, ini bicara berakar bisa juga keberhasilan. Karena itu paling gampang gini. Kalau kita ngomong dengan mereka, coba saudara perhatikan. Ngomong lebih banyak, iya saya dulu begini. Kalau saya dulu. Oh, dia kelihatan, dia hidup di masa lalu. Badannya sekarang, tapi kehidupannya di masa lalu. Itu. Betul? Saudara, dan ini bicara berakar dibangun sebenarnya ini berdasarkan daripada apa? Berdasarkan daripada berakar dan dibangun berdasarkan daripada apa yang terjadi. Saudara, saya mau kasih gambaran begini. Ada orang yang bilang, kenapa ya? Kok sepertinya nggak ada perubahan gitu. Saya bilang bukannya gini. Saya yakin kalau saudara baca firman Tuhan setiap hari, janji Tuhan seperti tanaman yang di pinggir air. Saya bilang, Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, masakah waktu kesulitan datang kita tidak bisa bertahan? Saya mau balik begini. Kalau saudara memperhatikan ada orang-orang yang bertubi-tubi mengalami malapetaka, kesulitan dari satu, kedua, kesulitan ketiga terus. Kalau menurut saya, pasti ada yang salah. Betul nggak? Pasti ada yang salah dalam kehidupannya. Mungkin salah berakar. Mungkin ada salah bukan berakar kepada dia. Bukan dikatakan dibangun di atas dia, tapi mungkin berakar atau dibangun di atas sesuatu yang lain. Saya sih cuma bilang kalau menurut saya bahwa firman Tuhan kalau kita baca, saya yakin bahwa kita seperti tanaman di pinggir air, pasti berbuah. Pasti berbuah. Tuhan ada satu gambaran yang baik
yaitu bicara mengenai orang yang berakar. Tuhan masih mau kasih contoh bahwa orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Saudara, saya mau tanya, saudara tahu korma kan? Tahu kan? Oke, ya nggak apa-apa. Ada yang nggak tahu, saya cuma ingin tahu aja. Ada yang nggak tahu. Oke, korma, ya, pohon korma. Nah, ini mungkin lebih jarang. Pohon korma itu seperti palm tree, kayak pohon palm, ya, pohon korma. Saudara, gambarannya kalau korma kita gambaran dengan apa biasanya? Lebaran, betul. Tapi saya mau ralat, saudara. Korma itu bukan karena lebaran, bukan karena agama seberang gitu, bukan. Israel itu juga terkenal kormanya, saudara. Saya nggak suka korma, tapi waktu dikasih makan kormanya Israel itu luar biasa enak. Gitu. Pertanyaannya gini, kenapa Tuhan kasih gambaran pohon korma? Pernah tahu kenapa Tuhan kasih gambaran pohon korma? Manis. Yang lain? Bergizi. Ini nggak ada kaitannya sebenarnya. Begini, karena Tuhan Yesus hidup di Timur Tengah, Dia mengasih gambaran seperti apa yang mereka lihat. Kalau Tuhan Yesus hidup di San Francisco, Dia akan bilang gini, kehidupan seumpama surga itu seperti jembatan Golden Gate, gitu loh. Itu kalau dia hidup di San Francisco. Tapi karena di Timur Tengah, apa yang dilihat seperti pohon ara, pohon korma, dan lain-lain. Karena itu saudara, walaupun saudara belum pernah melihat, saudara nanti lihat aja, saya mau ceritakan. Ini firman Tuhan, kasih gambaran bahwa orang benar sama seperti pohon korma. Saya kasih tahu kenapa. Pertama, dikatakan bertunas seperti pohon kurma. Bagaimana caranya pohon korma ini ditanam sih? Yang pertama, dia tuh ditanam itu sekitar 6 feet sampai 10 feet di dalam. Digali. Di mana tempatnya? Di pasir. Bukan di tanah yang baik, tapi di pasir. Itu kan kecil benihnya. Saudara, waktu digali, ditanam, kemudian diapain? Dikasih batu di atasnya. Saudara bayangkan. Ini benih kalau nggak korma nggak akan tumbuh. Benih udah kecil ditaruh batu di atasnya lagi. Nggak masuk akal kan? Tapi begitu caranya. Bayangkan pohon benih itu sudah kecil di pasir dikasih batu. Menurut saya gimana bisa hidup? Tapi begitulah Tuhan mau kasih gambaran orang benar seperti itu. Dan dikatakan apa? Kenapa dikatakan bertunas seperti pohon korma? Waktu ditimpa batu, mulai bertunas, yang bertunas bukan ke atas, tapi bertunas ke bawah. Akarnya dulu jalan. Nah, ini yang unik. Pohon korma ini ya, dia akar itu akan terus bertumbuh dulu ke bawah sampai dapat air. Saudara tahu kan, padang gurun dapat air itu susah. Betul? Saudara, karena itu akarnya itu bisa sampai puluhan feet, bahkan bisa sampai ratusan feet ke bawah. Dahsyat. Ini cuman pohon korma yang begitu. Karena itu Tuhan gambarkan orang benar itu harus bertunas seperti pohon korma. Itu udah harus dibangun dulu akar yang ke bawah, yang dalam sampai dapat air. Lanjut. Setelah dia dapat air, dia kembangkan akarnya, baru dia mulai tumbuhkan tunas ke atas. Nah, saudara, pohon korma ini akan mulai berbuah, yaitu mulai tahun ke-4 sampai ke-7. Saudara bisa bayangkan, tanam baru berbuah ini tahun ke-4 atau sampai tahun ke-7. Saya bilang, saya mendingan gak tanam pohon korma dah. Gak sabar kalau saya, betul?
Dan kapan mulai bisa dipanen? Ternyata waktu berbuah tidak bisa dipanen. Mulai dipanen kapan? Tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Saudara, 10 tahun. Kayak orang petisi green card aja saya bilang. Petisi green card 10 tahun kan? Ya kan? Saudara bayangkan, ya ini tanaman korma ditanam nanti 10 tahun kemudian baru mau panen. Saya bilang pohon masih banyak yang lain deh Tuhan, nggak harus korma kan. Tapi kenapa Tuhan kasih gambaran seperti ini? Saudara, untuk kita bisa punya akar yang kuat itu perlu waktu. Saudara, sesuatu yang instan belum tentu baik. Yang terlalu gampang mendapat hasil belum tentu kuat. Yang bagus yang setelah diuji oleh waktu. Orang yang setia disebut setia karena dia melewati kurun waktu tertentu. Karena itu disebut setia. Orang yang baru berapa bulan kita bilang setia? No. Dia sudah setia loh melayani Tuhan berapa lama? 20 tahun, 15 tahun. Betul dia setia. Betul? Karena ada ujian waktu yang dilewati. Saudara, karena itu hasilnya apa? Baru bisa dipanen setelah 7 sampai 10 tahun. Tetapi setelah 10 tahun, kalau dia sudah panen, dia akan terus menghasilkan sampai 100 tahun. Wow. Saudara bisa bayangkan buah yang gak peduli panas atau dingin, tetapi sekali berbuah 100 tahun tidak pernah berhenti. Karena itu ayatnya baru jelas. Saudara, pohon korma akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Karena itu saudara, kita perlu ditanam di bait Tuhan. Untuk menuai di pelataran Allah. Kita harus ditanam. Tertanam di bait Allah dalam satu gereja. Kenapa? Supaya kita tahu pertumbuhannya. Saudara, selama kita tidak ada di gereja, tidak tertanam, bagaimana kita tahu parameter bahwa kita imannya sudah bertumbuh? Bagaimana tahu parameter kita sudah lakukan, kita sudah punya buah ini, buah ini, buah ini? Dari mana tahu? Ditanam di bait Tuhan, bertunas di pelataran Allah. Karena itu pada masa tua pun mereka masih berbuah. Karena itu gambaran seperti pohon korma. Orang benar, kita harus seperti itu. Jadi balik lagi, saudara, yang pertama yang kita bisa tolong balikin tim. Saudara, bagaimanapun yang pertama yang saya mau encourage di sini, yaitu bagaimana caranya bisa berakar. Saudara harus membaca firman Tuhan setiap hari. Oke. Selanjutnya, nih. Yang kedua, yaitu pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, di sini yang pertama, yaitu yang mau bicara dari ayat ini mengenai haus. Saya mau tanya gini, kenapa Tuhan ciptakan kita manusia punya rasa lapar dan haus? Kalau menurut saudara, kenapa Tuhan ciptakan kita yaitu punya rasa lapar dan haus? Hah? Yang lain? Pernah kepikir gak? Pernah kepikir? Tuhan ciptakan rasa lapar dan haus supaya kita tahu bahwa badan kita butuh makanan dan butuh minuman kapan waktunya. Betul? Anak kecil dipaksa makan kan? Karena dia tidak tahu kapan dia harus makan,
Kapan tidak buat dia makan itu satu struggle. Ada yang buat ada anak kecil yang makan enjoy sih betul. Tapi Abigail agak di luar, agak spesial gitu. Makan, enggak udah kenyang, ditawar. 10 lagi, nggak mau 3, pilih 10 atau 5. 3 mie, nggak ada 3, ada 5 atau 10 gitu kan. Pilih kan, suruh pilih gitu kan. Kenapa? Buat dia makan, aduh itu makan struggle gitu. Tapi saudara, kenapa Tuhan kasih kita rasa lapar dan haus? Karena kita tahu badan itu, oh sekarang perlu makan, oh sekarang perlu minum. Saya mau balik ke sini. Saudara yang sedang pacaran ya. Saudara berapa kali teleponan dalam satu hari? Saya mau tanya. Berapa lama? Sehari sekali, betul. Ya kalau seminggu sekali, mendingan tanya-tanya dah. Masa seminggu sekali yang benar aja? Pengecualian. Pengecualian. Ya, biasanya Oke lah kalau nggak sehari, kalau nggak sekali sehari, kalau nggak 2 hari sekali lah. Tapi kalau lebih dari itu, saudara, kalau misalkan biasa sehari sekali teleponan. Kalau hari itu nggak telepon rasanya gimana? Ada yang bilang pusing, 7 keliling, sakit kepala. Oke kalau 2 hari nggak telepon, wah itu bumi bergoncang katanya. Saudara, nah pertanyaannya begini kan, membuktikan apa? Harusnya kalau dekat itu akan ada satu komunikasi, akan ada satu kebutuhan untuk telepon, untuk cari. Haus dan lapar. Tuhan buat saya begini, simpelnya. Harusnya kita itu kalau dekat dengan Tuhan, haus dan lapar itu ada dalam kita. Jadi kalau sampai kita tidak haus dan lapar dengan Tuhan, cuma 2 buat saya. Pertama, memang kita gak deket Tuhan. Yang kedua, jangan-jangan Roh Kudus sudah gak ada dalam diri kita. Karena harusnya kalau kita dekat pasti cari dong. Orang tua dengan anak-anak di mana ditelepon, bisa tiap hari telepon, betul nggak? Yang jauh, anak-anak di sini berapa kali diteleponin sama mamanya, papanya, kadang-kadang komplain ke saya, Pastor ini mama, papa telepon terus tiap hari, lama lagi ngobrol, belum mau belajar, mau ini gitu. Ya wajar, dicariin, nggak dicariin nggak wajar. Karena itu wajar kalau ternyata kalau kita dekat Tuhan tuh pasti kapan ya ada kehausan. Karena itu firman Tuhan dikatakan barang siapa haus ia harus datang kepadaku. Saya percaya ini mungkin satu peringatan buat kita. Kalau kita nggak haus, jangan-jangan Tuhan itu sudah jauh dari kita. Kitanya aja nggak berasa. Karena itu yang kedua. Sebenarnya yang pertama baca Alkitab, yang kedua yaitu berdoa setiap hari. Baca Alkitab firman Tuhan setiap hari, kedua berdoa setiap hari. Masakah orang yang sudah berdoa, baca Alkitab setiap hari masih ngalami kesulitan demi kesulitan dan bertubi-tubi datang? Lain hal kalau ujian dari Tuhan ya, berbeda. Yang saya omongkan bukan ujian dari Tuhan, tapi ujian pun tidak berkali-kali dalam berturut-turut. Kayaknya gak pernah bangun-bangun, jatuh melulu. Ada yang seperti itu? Saudara, itu tanda tanya. Itu tanda tanya. Saudara, apa hasilnya? Dikatakan gini, dia akan dari dalam hati mengalir aliran air. Saudara, bahkan dikatakan gini, air itu keluar. Orang yang haus datang ke Tuhan, dari dalamnya keluar aliran air. Orang bisa rasakan orang bisa rasakan kasih kita mengalir. Jadi orang senang dengan kita, dekat dengan kita. Kenapa? Kayaknya saya dekat kamu, ada damai sejahtera. Gak tahu gimana, karena ada kasih Tuhan. Itu mengalir. Bahkan saudara gak usah cari, mata air itu keluar dari diri sendiri. Amin. Saudara, saya mau kasih tips yang terakhir ya, gini. Ini yang saya dapatkan tadi pagi. Bagaimana caranya dari firman Tuhan? Ya, dari firman Tuhan itu
bisa membuat kita berakar. Yaitu bagaimana cara kita membaca firman Tuhan. Saudara, kita tidak bisa membaca firman Tuhan, yaitu seperti kita membaca koran, atau membaca majalah, atau membaca komik. Kita tidak bisa seperti itu. Kenapa? Saudara, ada bagian di dalam otak kita yang namanya hidden brain. Saya pernah bagikan ini dulu. Kalau kita membaca seperti membaca koran, itu yang kita baca itu masuk ke hidden brain. Masalah cuma satu, hidden brain itu kadang kenapa disebut hidden? Dia tersembunyi atau kita tidak ingat dengan apa yang kita lakukan. Contoh, saudara di sini yang sikat gigi setiap pagi, ya ada yang enggak sih. Ya enggak, maksud saya bilang yang sikat gigi setiap pagi. Saya mau tanya, orang yang sikat gigi setiap pagi, saudara mikir atau enggak? Hah? Saya mau tanya, mikir enggak? Oke lah, ada yang mikir, ada yang enggak mikir. Oke, mandi. Waktu saudara mandi di rumah, saudara mandi sambil mandi mikir atau enggak? Dipikir enggak? Mikir, tapi bukan mikir mandinya, mikirin yang lain, betul. Tapi mandinya enggak mikir kan? Saudara otomatis, saudara naik, saudara tahu habis shower, habis itu shampoo, habis sabun, dan itu udah otomatis. Saudara nggak perlu dipikirkan, habis ini shampoo, habis ini sabun kan. Saudara akan mikir kalau di mana? Di tempat lain. Benar nggak? Nah, yang bekerja itu namanya hidden brain. Termasuk saudara kalau nyetir. Saudara nyetir mikir atau enggak? Ya saya tanya, saudara nyetir mikir enggak? Mikirnya kemana? Saudara ada yang begini, saudara nyetir nggak mikir, itu yang suka kecelakaan. Mata sih gini, ke depan sih, tapi otak tuh kemana-mana gitu. Ini yang suka nabrak. Betul, itu namanya kenapa? Karena saudara nyetir, saudara nggak dipikirin lagi, itu ke hidden brain. Karena itu hidden brain, paling gampang ini contoh. Saudara suka kan, saudara doa makan, tapi kira-kira, aduh tadi udah doa makan belum? Nah itu hidden brain. Lupa, tadi udah doa belum ya? Betul kan? Saudara, nah ini terjadi. Saudara kalau baca Alkitab seperti ini, saudara forget it, gak masuk. Itu masuk di dalam otak namanya hidden, saudara tidak akan muncul lagi. Enggak, doa aja gak ingat. Boro-boro ayat yang dibaca itu gak akan, karena itu percuma. Kapan firman Tuhan itu bisa masuk ke memori? Ada hidden brain, ada memori. Memori ini akan bekerja kalau apa? Kalau waktu saudara baca, saudara dianalisa. Jadi begini, kalau saudara baca, coba biasakan mencerna apa yang saudara baca. Jadi gini, kenapa ya kok bisa ada kejadian ini? Kok bisa ya? Tujuannya apa ya Tuhan taruh di sini, di dalam Alkitab ini? Kenapa Tuhan Yesus bisa begini? Apa yang bisa kita lakukan? Saudara, itu dianalisa. Nah saudara, kalau saudara membiasakan membaca Alkitab dianalisa, baru masuk ke memori. Itu yang dimaksud dengan membaca kesukaannya dan merenungkan. Itu begitu. Selama saudara tidak analisa, saudara tidak bisa merenungkan. Karena itu saudara setelah saudara membaca mulai merenungkan ya. Nah begini prosesnya. Kalau dalam hari itu atau besok atau kapanpun saudara akan mengalami kejadian sesuatu, Roh Kudus akan ingatkan kita bahwa ada kejadian di Alkitab seperti ini loh. Yang jalan keluarnya seperti ini. Itu baru muncul. Amin. Amin. Itu baru muncul. Karena apa? Ada di dalam memori. Saudara kalau masuk ke hidden brain, kalau cara baca Alkitab kita seperti itu, saudara seperti membaca koran, tidak akan pernah kita bisa berakar. Amin.
Karena itu biasakan. Gimana kalau maksudnya saya begini, buat jemaat BCC. Saudara, satu hal yang simple yang kita lakukan dah. Bagaimana kalau kita mulai malam ini atau biasa, saudara baca Alkitab setiap hari. Saya bilang, masa sih ada orang yang udah baca, menganalisa firman, tapi kita masih mengalami malapetaka yang bertubi-tubi? Saya bilang tidak. Amin. Saya percaya kalau kita berdoa setiap hari, baca firman setiap hari, Tuhan janji Tuhan kok. Bahwa apa? Bahwa kita akan seperti di tepi sungai. Akar itu sampai ke bawah. Ini yang dimaksud dengan seperti pohon korma, akar itu terus turun ke bawah sampai dapat air. Waktu saudara berdoa, baca firman, merenungkan, dan kemudian saudara berdoa, tanya Tuhan, sampai saudara merasakan lawatan Tuhan, itu namanya akar mendapatkan air. Kalau ini yang dilakukan oleh jemaat Tuhan, saya percaya kehidupan kita berbeda. Saudara, kehidupan kita berbeda pasti. Masa depan kita juga berbeda karena diubah caranya. Simple kan? Siapa di antara saudara mau baca firman Tuhan setiap hari? Kalau nggak percaya, lakukan. Coba saudara lihat dalam 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Saya percaya kehidupan kita berbeda. Rohani kita berbeda. Saya yakin. Amin. Saya yakin saudara nanti tiba-tiba saudara bagaimana spiritual kita, rohani kita. Tiba-tiba saudara merasakan satu pertumbuhan dan kekuatan yang datang kepada kita. Tanpa saudara do something yang spesial. Hanya apa? Sesuatu yang simple dan rutin dilakukan tiap hari. Dan saya percaya sebanyak-banyaknya itu kita lakukan. Saya percaya justru Tuhan akan memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Karena itu, tahun ini saudara bukan tahun yang penuh kepastian. Bukan tahun yang penuh kepastian. Mungkin banyak goncangan akan terjadi. Mungkin banyak hal yang terjadi. Bisa. Tapi di firman Tuhan janjikan begini. Walaupun dalam kekeringan kita tetap hijau. Pohon itu tetap berdaun dan tetap hijau. Dijauhkan daripada kekhawatiran. Bukankah itu yang kita doakan? Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk kesempatan malam ini. Hamba membagikan firman. Tuhan, hamba sudah sampaikan apa yang harus hamba sampaikan. Biar malam ini Tuhan, hamba berdoa. Apa yang kami dengar boleh merubahkan kami. Ampuni kami kalau kami salah. Tuhan, 2 hal yang kami mau lakukan ke depan. Biar jemaat Tuhan di tempat ini tidak hanya bertumbuh, tapi berakar jauh ke dalam. Bapa di surga, biar kami mau belajar untuk bagaimana kami membaca firman Tuhan dengan benar. Biar Tuhan hamba berdoa setiap dari kami. Mulai malam ini kami akan make time untuk mulai belajar membaca firman Tuhan itu Tuhan. Karena kami percaya waktu kami memulai itu, tahun 2016 akan kami lalui dengan berhasil. Walaupun keadaan kering, tapi kami tetap berbuah seperti pohon korma. Dan biarlah itu boleh terjadi kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Yang kami lakukan, biar kami boleh membaca firman Tuhan setiap hari. Dan juga kami berdoa setiap hari. Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, biarlah Engkau genapi
Biar setiap dari kami yang melakukan ini, adakan satu perubahan yang besar. Yang sekolah, yang bekerja, yang berbisnis, Engkau membuatnya apapun yang dilakukan boleh berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba telah lakukan apa yang harus hamba lakukan. Biar Roh Kudus yang mengalir, dan saat Engkau bekerja di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini jemaat BCC akan mulai belajar firman Tuhan setiap hari dan berdoa kepada Tuhan setiap hari. Dan biar nama-Mu yang dimuliakan di atas segala sesuatunya. Dan kami akan melihat dalam berapa bulan ke depan, dalam bulan depan, dalam 2 bulan, 3 bulan kemudian, kami akan melihat satu perubahan atmosfer, satu perubahan rohani kami yang bertumbuh dengan meningkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.